Al-Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berjalan dengan baik. Ya, ayat surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Amin. Hari ini ada yang sudah masuk? Ada, Bu. Siapa? Lydia, Yeni, Makolib. Oh, kenapa kok nggak masuk temannya? Sakit. Ada yang sakit, ada yang kegiatan. itu di rumahnya lockdown. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan yang mempunyai kegiatan diberikan kelancaran. Amin. Jadi, anak-anak, sebelum kita mulai penjelasan dari Bu Guru mau tanya. Kalau kalian di rumah, kalau kalian di rumah, biasanya kan kadang disuruh membuang sampah. Kalian membuang sampahnya di mana? Ya di tempat sampah. Tidak dibuang sembarangan. Ari Bu diserupitin itu bantal. Ada itu, Bu. Ditaruh saku, nggak dibuang-buang. Oh, nggak boleh gitu, nanti sampahnya nanti jadi bau di tempat. Ya, Bu, sampahnya jauh, Bu. Ya nggak boleh kayak gitu lagi, jorok ya itu namanya. Iya, Bu. Jadi kalian hari ini akan mempelajari tentang bumi kita terancam bahaya yang ada dampak kegiatan manusia pada lingkungan. Nah, sebelum itu ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu kalian dapat mengidentifikasi aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan. Yang kedua, yaitu kalian bisa mengidentifikasi permasalahan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti tadi membuang sampah. Nah, yang ketiga yaitu membedakan aktivitas yang berdampak positif dan negatif. Tadi yang membuang sampah itu dampaknya positif atau negatif? Negatif. Buang sampahnya apa, Bu? Yang kalian membuang sampah Bisa positif, bisa negatif. Yang negatif. Negatif. Selanjutnya kalian bisa menjelaskan hubungan komponen biotik dan abiotik. Yang terakhir yaitu kalian bisa menemukan cara menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, di sini ada aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ada dua aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu apa? Dampak positif adalah dampak yang memberikan pengaruh baik kepada kita, seperti menanam pohon, membersihkan sungai, membuang sampah pada tempatnya atau melakukan daur ulang. Di sini siapa kalau di rumah melakukan dampak positif? Saya. Ngapain Mbak Muca? Membuang sampah pada tempatnya. Pintar. Sama daur ulang. Biasanya botol itu dibuat Nanam. iya. Bu, males. Terus kan dari itu dibuat ini mainan kita yang mobil-mobilan ada rodanya dari tutupnya. Kamu nggak pernah. Aku bohong soalnya. Ya, Nggak kamu usah. cuma satu. Sudah. Selanjutnya ini ada dampak negatif. Dampak negatif itu apa? Dampak negatif itulah dampak yang memberikan pengaruh buruk kepada kita. Buru hutan. Biasanya membuang sampah ke sungai, Bu langsung diucapin. Uli juga bakal hutan, Bu. Nggak boleh gitu ya, Mbak Uli. Sama knalpotnya Mbak Ulin itu kebrok jadi mencemari udara. Makanya belum bisa nek sebenarnya. Ya, Oh, biasanya di hotel. nomor satu. Yes. Nah, dampak negatifnya itu apa aja? Dampak negatifnya yaitu membuang pohon sembarangan, membuang sampah ke sungai, yaitu membakar koran dan mencemari udara. Membakar orang. Membakar koran. Oh. Di sini Bu Guru ada sebuah media diorama. Di sini Bu Guru banyak
kecil-kecilan ya anak-anak. Gak mau yang besar lah, gak kelihatan aku bawa kacamata. Gak apa-apa, besok dibawakan bubur kacamata. Amin. Ya, jadi di sini ada membuang sampah sembarangan kayak gini. Ini contoh dampak negatif. Dan Ya. ini contoh kegiatan dampak yang positif. Itu apa? Bu ini. Ini itu ya batu. Batu ya. Ya, batu ini buat jalannya nanti kan. Ini namanya siapa kucingnya? Ini namanya kucing miau miau. Oh, miau-miau. Sudah ya. Selanjutnya dari aktivitas manusia tadi terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu apa? Siapa yang mau baca? Ya silakan Pak Uca. Komponen biotik makhluk hidup yang ada di lingkungan. Contohnya manusia, tumbuhan. Komponen abiotik benda tak hidup yang mendukung kehidupan. Contohnya air, tanah, udara, cahaya, matahari, batu. Tadi bisa disimpulkan ya anak-anak kalau komponen biotik itu komponen yang bendanya hidup. Sedangkan kalau komponen abiotik itu bendanya tak hidup. Seperti di contoh ini, manakah komponen biotik dan abiotik? Biotiknya itu kucing, Ya, pohon. pohon. Kalau Mbak Arin yang mana komponen abiotik? Yang kotor. Yo, yang kotor Yang yang mana? abiotik. Bisa disebutkan secara spesifik. Itu yang ada kucingnya. yang mana? Ditunjukkan mana? Sebutkan bendanya. Udara. Kayu, batu. Ya, Batu. benar sekali anak-anak. Tepuk tangan buat kita sendiri. Sudah paham dari sini? Paham. Lanjutkan ya. Apa anak? Mau nyanyi. Nah, di sini ada hubungan biotik dan abiotik. Jadi dari biotik dan abiotik itu mempunyai hubungan yang erat, yaitu makhluk hidup membutuhkan benda tak hidup untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu tumbuhan membutuhkan air, tanah, dan cahaya matahari. Seperti yang dicontohkan oleh pembelajaran barusan yang tentang tumbuhan-tumbuhan tadi. Iya. Tumbuhan itu juga memerlukan tanah dan air. Yang selanjutnya yaitu hewan, yaitu membutuhkan air dan tanah, air dan udara. Iya. Ya. Kebutuhan Tanah anak, Bu. Ya kalau itu cacing hewannya bisa berbutuhan. Kan Lah kan kalau kambing, kalau sapi itu kan kambingnya di tanah kandangnya. Ya kalau kandangnya yang dibutuhkan buat makan dan minum, bernafas gitu. Nah, kalau sapi itu kan pakai suka. Ya, nggak apa-apa, memang seperti itu. Kalau sapi kan pakai Sudah ya suka. anak-anak sudah tidak berburu. Iya. Kemudian manusia membutuhkan air, udara dan makanan. Kalau kalian nggak makan nanti kalian bisa Meninggal. Iya, Kurus. Ya bisa kurus. Gitu. Tapi kurus itu biasanya itu memang tergantung. Oh, nggak dikasih Lama-lama. makan. Bukan. Kalau kurus itu biasanya gak bahagia. Iya. Gitu ya. Kalau gendut itu biasanya bahagia. Makan. Iya. Ya. Satu. Yes, Jos. Tadi dari sini dulu ada sebuah video, kalian simak baik-baik ya. Ya anak-anak simak baik-baik ya. Kakak dilarang, Bu. Loh itu kenapa sampai kok berkeliling? Itu ya Bu speakernya di laptop. Iya. Ya. Mana ya? Loh, Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 7 Makasih ya. Itu jerapatan bukunya. iya bukan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kesertaan. Keseimbangan terganggu jika komponen biotik dan abiotik tidak seimbang. Bisa kalian lihat di gambar, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk, ada manusia, ada tumbuhan, ada kuman, bahkan ada hewan, dan lain sebagainya. Yang ternyata itu semuanya adalah makhluk hidup yang disebut dengan lingkungan hidup. Sedangkan lingkungan abiotik yaitu lingkungan yang bukan makhluk hidup atau misalnya
Apa nih? angin, temperatur, gunung, Bio. dan lain sebagainya. Bio itu Perubahan biotik. keseimbangan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor alami, dan yang kedua, Faktor alami. manusia itu sendiri. Kalau faktor alami, contoh Gempa bumi. Nah, di situ apa? Udah meletus, banjir, longsor, Kalau tsunami, ya faktor Gempa bumi. manusia. membuang Nah, sampah, faktor manusia. membuang sampah sembarangan, suka Pabrik, pabrik, pabrik. Ya, seperti Iya. itu. knalpotnya nggak Iya. bisa ganti olinya. Ya. seperti letusan gunung, banjir, tsunami, longsor, dan sebagainya. Sedangkan dari faktor manusianya, biasanya itu mereka lakukan untuk kegiatan di kehidupan hidupnya. Contohnya ada manusia yang menebang pohon sekalian di hutan. Mereka digunakan untuk membuat pintu, jendela, dan lain sebagainya. Dan mereka juga berkeluarga di kehidupan hidupnya. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya Loh kan, tikongnya. sumber daya air, Ada harimaunya. Namanya. Iya. kemudian yang kedua ada Babi. ada Ada duit. yang ketiga udara udah mulai terkena polusi. Bisa kalian lihat ada ibu-ibu sedang menggunakan masker yang merupakan hal yang belum pernah oleh manusia untuk dari kemudian ada kerusakan ekosistem seperti kalian yang digambar ada penebangan hutan secara liar, bahkan ada pembakaran supaya lebih cepat. Nah itu ternyata bisa menyebabkan punahnya flora, yaitu tumbuhan dan juga fauna yang termasuk tropik itu ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Salah satu akibat perubahan keseimbangan lingkungan saat ini adalah pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Contohnya kita bisa melihat setiap hari motor, mobil, kendaraan-kendaraan yang berjalan itu mengeluarkan asap. Nah, nanti asap itu akan naik ke atas dan di dalam asap tersebut terdapat gas karbon dioksida yang menyebabkan polusi matahari sampai laut bumi. Kemudian bumi tersebut memantulkan kembali cahaya matahari ke atas dan kemudian karena ada gas-gas karbon dioksida yang di atas panas matahari tersebut terpantul kembali ke bumi sehingga bumi mengurangi Saja ya. efek pemanasan global. Nah, caranya yang pertama kita bisa melakukan reboisasi. Reboisasi Itu anaknya NU ya. Reboisasi itu kayak apa? sehingga bisa Anak-anak. kenapa kalau bisa dan akan bernapas menghirup dioksida dan mengeluarkan oksigen pada siang. Sedangkan yang Nah, dari video tadi dampak lingkungan, dampak manusia pada lingkungan itu apa aja? Menebang pohon. Dampaknya saya itu Banjir, longsor, ya longsor, darat tercemar, ya Tsunami. benar sekali. Kebakaran hutan. Ya benar sekali. Nah, Gempa bumi. ya kalau dampak itu dampak yang negatif. Kalau dampak positifnya kegiatan manusia itu apa? Itu menanam 1000 pohon. Ya dampaknya yang habis kita lakukan itu kan bisa Mencegah tsunami. yang bisa kita lakukan seperti gini lah anak-anak. Kalian kan melakukan dan itu efeknya itu seperti apa? Iya kan menanam Lingkungannya menjadi bersih. nah seperti itu ya anak-anak. Itu kalau dampaknya positif. Iya. Tadi
video tadi apakah bisa Dipahami. ya dipahami anak-anak? Bisa. Bisa, Guru. Oke Bu Guru, langsung saja ya membagikan LKPD-nya. Iya. Iya, Bu. Sebelum itu Bu Guru mau menjelaskan dulu. Tadi di dalam LKPD ini ada kalian nanti mengidentifikasi aktivitas manusia dan dampaknya. Terus di sini ada gambarnya. Nanti kalian amati dan tuliskan solusinya dalam menjaga lingkungan. Dan yang terakhir ini ada komponen biotik dan abiotik. Oke. Ini kalian tidak usah digunting, langsung aja tulis ini nomor 1, tulis ini 1, bohong itu ya. Mana yang biotik, mana biotik. Gak apa-apa, yang terakhir ada kegiatan menggunting juga. Jadi nanti ini aktivitas positif mana, aktivitas negatifnya mana. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Tapi gak bagunting. Gak apa-apa, nanti bicarakan. Pelan-pelan Bu kalau ngomong. Iya. Apa ini, Bu? Apa? Yang mana anak-anak? Sebentar ya. Carikan dulu. Bu, disuekno. Bu, gak sengaja, Bu. Apa? Sobek. Oh, disobek. Iya. Gak apa-apa wes. Akhirnya banget tadi. Bukunya gak apa-apa wis ini. Ini ada guntingnya anak-anak. Gak boleh jorok tadi kan. Nanti baru kalau Iya, nggak ada ini loh, kempros. Nampaknya. Nah dari ini loh, Mbak Musa kalau dari ini bisa juga. Ya. Kuning. Bukan, bukan ini. Oh, matikan keran. Ya. Ya. Tidak usah semua apa-apa. Sudah, Bu. Loh maksudnya dua-dua gitu loh, nah, empat-empat. Emang niku jenengan bersepuh. Jahat. Tidak mengeluarkan Menggunakan MB G. mobil promo. Iya, BG-nya kapan dibagikan? Nanti habis ini habis pelajaran. Ikan apa Bu? Ikan itu. Aku kalau telur gak mau. Dan sapu-sapu. Terus kayak tahu godok gak mau. Bukan ikan sapu-sapu. Kalau kayak godok mau. Gak mau. Ya Ini nanti lagi mana nih, mau Bu. MBG-nya. Ayo kurang satu ini. Oh Mas Bahlil ya berarti Bu. Iya. Lucu gurunya berkontribusi sama Mas Mas Bahlil. Balil. MBG. Gak suka, gak suka. Sudah buka. Hemat mengalir. Pusing Pak. Sudah. Iya.
Ya tadi malam habis lihat konser. Iya. Rumah Lapa. Komponen Sama simpatik musik. Ya. NDS akeh-akeh. Sudah tuh, nih. Nono ya. Balada. Jadi kenapa ada orang berguna di sini? Iya. Kamu tak lihat? Itu kena tsunami. benda tak hidup kan? Ini benar tak itu kan? Ayo. Ini duanya di sini. Oh iya. Bu guru ini. 1, 2, 4, 5. Loh, 5. Oh, ini kan gitu. Oh ya, 1. Aku sudah. Bu guru kan tidak hidup. Loh, pohon itu hidup mana? Ya masa benih netong. Sak tahun benih netong. Aku sudah. Ayo. Kamu itu aja loh. Mahal dia dung tak tak dung tak. Udah bercucu aja bacanya. Terima kasih Bu. Aku dulu tabu. Ya, silakan dibaca dulu. Ya, dengan jawabannya kalian ketahui ada tabel aktivitas manusia dan dampaknya. Yang pertama itu membakar sampah atau buang sembarangan. Nah, dampaknya itu asapnya itu, polusinya itu bagi kita sebagai manusia itu tidak sehat. Ya. Yang kedua membuang sampah di sungai. Nah, dampaknya itu banjir. Benar. Ya. Yang ketiga ada menebang pohon sembarangan. Kalau kita menebangnya itu di daerah kayak pegunungan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Ya, Bu. Ya benar. Selanjutnya itu ini, kalau kita berada di area pabrik itu biasanya itu kalau pabriknya tidak bertanggung jawab asapnya itu keluar, Bu. Jadi mengganggu ini aktivitas manusia. Nah, itu mencemari udara atau polusi yang tidak sehat. Jadi semua dampak tadi itu dampak negatif atau positif? Dampak negatif. Kita Ya. akan buat temannya. Ayo. Untuk aktivitas positif. Yang pertama menanam tumbuhan. Itu aktivitas positif. Lu menanam teman. Tapi kamu biasanya bawa Yang kedua sepeda. bersepeda. Karena tidak ada knalpotnya itu aktivitas positif. Yang negatif yaitu aktivitas membuang sampah sembarangan. Kamu biasanya. Ini Ban, sampahnya dibuang Oh sembarangan. iya. Ini punya ibu. Ini punya ibu. Putih ya. Insya Allah Bu. Yang kedua pabrik yang berasap. Ya, benar. Sudah Bu. Ya, kota kan juga ada di. Silakan Mbak Ulin. Komponen building dan ability. Kelompokkan komponen building dan ability. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12. Yang biotik itu makhluk hidup, yaitu pohon, ayam, terus orang, terus cacing, ikan, kerang laut. Ya. Terus komponen abiotik itu benda tak hidup. Ada rumput, batu, air, matahari, Ya. awan, dan tanah. Ya. Bu ini. Kasih ini. Tuliskan solusi untuk menjaga lingkungan. Ini sampah berserakan. MS. Apa ini? Membersihkan sampah. Iya. Hah? Yang kedua, MPS. Apa itu? Membuang BD. sampah. MPT. Ya, Ya. membuang sampah pada tempatnya. Oh, gitu. Pemborosan air. Ini tuh cara mencegahnya. MK. Mematikan keran. Oh. Pintar ya, bisa tingkatan seperti itu. Iya. Terus penebangan pohon. TMSS. TMPS. Apa itu? Tidak menebang pohon sembarangan. Oh.
Terus ini asap dari kendaraan TMMB. Iya. Tidak menggunakan mobil brong. Oh, bintang. Plastik sekali pakai ini tuh dibuat kerajinan. Oh. Terus membakar sampah. TMSS. Tidak membakar sampah sembarangan. Dan TPS di taman apa? TPS itu lah. TKP, Singkatannya tempat pembuangan Tempat pembuangan sampah. Iya, kan bisa TPS buat membakar sampah. Terus ini sama di PS. apa itu, Bes? Di pendem Di sampah. tempat pemungutan suara. Itu peta-peta tersedot itunya ya. Oke, Sudah. tangan buat Mbak Uci. Sudah bertepuk tangan, Mbak. Pintar ya anak-anak ya. Bisa Iya. sampai singkatan-singkatan seperti itu. Gen Z. Oh iya, Kenapa? Jadi hari ini kalian belajar apa aja? Belajar Biotik, biotik, dapat. negatif positif. Harimau. Tapi pohon. Perhatikan, komponen biotik di sini apa aja? Komponen biotik. Kucing, pohon, tumbuhan, bunga. Ya, komponen abiotik di sini. Tanah, batu. Iya, kalau dampaknya negatifnya itu yang mana? Yang itu, yang Kenapa? pohonnya gundul. Oh. Karena ditebang sembarangan. Kalau yang ini, Pohonnya layu. Pembiotik. biotik itu apa, Nana? Biotik, biotik, biotik. Dampak positifnya ini apa, Nana? Terlihat indah. Tanamannya Hijau. segar. Segar, terus nyaman, terus jadi Kucingnya jadi adem. Ya, tepuk tangan. Kucingnya jadi adem. Ya, kucingnya adem. Tepuk tangan kita semua. Ya. Itulah Bang. Jadi, dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa hidup manusia harus selalu menjaga lingkungannya agar tidak kotor. Banjir. Ya. Sekian dari Ibu Guru. Nah, sekarang Ibu Guru mau salah satu dari murid ini untuk memimpin doa bersama, doa ulang ya. Ayo silakan Mbak Arin. Ayo Arin. Sebelum mengakhiri, Ayo Mbak Ulin. sebelum mengakhiri mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.